Episode ke-54 akan menyuguhkan cerita dari Mahkamah Konstitusi, yaitu seputar penyelesaian PHPU Kabupaten Klaten. Untuk itu, pastikan teman pemilih menyaksikan dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis. Dan kita akan membawakan tema seputar cerita dari Mahkamah Konstitusi terkait PHPU. Dan telah hadir bersama saya Bapak Samsul Huda. Beliau adalah anggota KPU Klaten Divisi Hukum dan Pengawasan yang akan berbagi cerita seputar proses PHPU KPU Kabupaten Klaten untuk pemilu tahun 2024. Selamat pagi Pak Huda. Ya, selamat pagi Mbak Wita, selamat pagi juga teman pemilih di Kabupaten Klaten. Nah, selamat datang kembali Pak dalam program Dinamis, dan kali ini kita akan kilas balik seputar proses PHPU kemarin Pak. Yes. Namun mungkin sebelumnya mungkin ada teman pemilih yang belum cukup familiar Pak dengan istilah PHPU ini. Mungkin bisa diawali dengan penjelasan mengenai apa itu PHPU dan mungkin juga siapa saja yang terlibat dalam proses ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Vita. Jadi betul ya, kemarin Kabupaten Klaten khususnya baru saja menyelesaikan PHPU, di mana mungkin teman-teman pemilih belum begitu familiar apa itu PHPU gitu nggih. Jadi PHPU itu adalah perselisihan antara peserta pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu, dan penyelesaian ini di Mahkamah Konstitusi tempatnya. Dan ini alhamdulillah kemarin tahapan panjang sudah kita lewati, dan proses PHPU di Kabupaten Klaten alhamdulillah kemarin sudah selesai. Berarti sampai tahap ya, keputusan gitu. Ada. Berarti di Kabupaten Klaten kemarin ada proses PHPU ya Pak ya? Iya, betul Mbak Vita. Jadi kemarin untuk Kabupaten Klaten dalam proses pemilu tahun 2024 itu kemarin KPU Kabupaten Klaten mendapatkan dua permohonan masing-masing. Yang pertama yaitu dari Partai Demokrat, diregister perkara ini pada tanggal 23 Maret, yaitu dengan nomor registrasi nomor 99/01 dan seterusnya. Dan yang kedua itu permohonan dari Partai Nasdem, yaitu permohonan yang diregister nomor permohonannya yaitu nomor 65. Jadi ini cukup luar biasa. Ini pengalaman pertama bagi KPU Kabupaten Klaten. Bahkan ini kita di Jawa Tengah kali ini tuh rekor Mbak Vita. Begitu, Pak. Jadi dari 19 kabupaten kota yang mendapatkan permohonan di MK, itu Klaten itu satu-satunya kabupaten yang dimohonkan dari dua partai politik. Yang lain itu hanya satu partai. Baik. Pemohonnya, tapi untuk Kabupaten Klaten itu ada dua pemohon, yaitu masing-masing dari Demokrat dan Partai Nasdem. Partai Demokrat dan Partai Nasdem. Ya, betul. Baik, kemudian selanjutnya mekanisme PHPU tersebut di Mahkamah Konstitusi seperti apa Pak? Ya, jadi begini sahabat pemilih, mekanisme dalam kita menyelesaikan PHPU di MK ini, kita mendapatkan guidance atau arahan sesuai dengan keputusan KPU nomor 197, yaitu tentang pedoman teknis, fasilitasi, dan penyelesaian PHPU di MK. Selain itu kita juga mempedomani peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang jadwal persidangan di MK, tahapan dan jadwal penyelesaian PHPU di Mahkamah Konstitusi. Nah, dari dua guidance itu kemarin kita melewati tahapan yang cukup banyak. Kalau saya ringkas saja ya, mulai dari pengajuan permohonan dari partai politik
yang tidak puas dengan penetapan KPU baik KPU RI tentang perolehan suara ini mengajukan gugatan atau permohonan di MK, dan itu diregister. Mulai dari pengajuan permohonan itu, setelah diregister diterima permohonan dari pemohon dari partai politik dalam hal ini, itu lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan pendahuluan sampai proses pemeriksaan persidangan sampai yang terakhir yaitu tahapan pengucapan putusan atau ketetapan hakim, 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Jadi tahapannya cukup panjang ya Mbak Wita, kurang lebih hampir 1 bulan itu kita, karena sifatnya persidangan di MK itu kan speedy trial, persidangan cepat. Jadi mulai dari tahap pengajuan permohonan sampai putusan itu secara maraton langsung selesaikan. Itu karena memang sifatnya perkara di MK itu sifatnya speedy trial, sidang cepat, mulai dari pengajuan permohonan sampai pembacaan putusan. Dan terakhir kemarin kita itu keputusan perkara di Klaten itu kemarin sudah diputuskan tanggal 7 Juni yang lalu. Jadi baru saja, ini masih bulan Juni, kemarin tanggal Juni kita sudah mendengarkan putusan MK terkait perkara di Kabupaten Berarti Klaten. itu prosesnya kurang lebih selama 1 bulan Pak ya? Ya, cukup 1 bulan. 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan lah. Berarti gitu. sudah ada keputusannya. Ya. Untuk Kabupaten Klaten seperti apa Pak? Nah, ini perlu kita sampaikan juga. Alhamdulillah. Jadi untuk hasil putusan PHPU di Klaten dari 2 perkara yang permohonan yang saya sebutkan tadi, itu 1 perkara yang perkara nomor 99 dari Partai Demokrat itu diputus saat putusan sela, diputus dismisal, artinya dianulir, dianggap tidak dilanjutkan sampai tahap tahap pembuktian, tidak dilanjutkan sampai tahap pembuktian karena menurut penilaian hakim tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan pada tahap pembuktian. Nah, satu lagi ini yang agak lebih panjang untuk yang permohonan Partai Nasdem nomor 65 ini yang sampai dilanjutkan sampai tahap pembuktian. Nah, itu kemarin yang cukup panjang, dan saya sendiri kemarin yang menjadi saksi dalam persidangan di MK dalam tahap pemeriksaan persidangan pembuktian tadi. Saya sendiri dihadirkan sebagai saksi dari pihak termohon, dalam hal ini dari pihak KPU, seperti itu. Dan hal yang mengembirakan yang saat tadi diputus dismisal ditolak, yang Nasdem yang sampai tahap pembuktian pun diputuskan di tanggal Juni yang saya sampaikan tadi, dan keputusan hakim itu dalam inti amar putusannya menyampaikan bahwa hakim itu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Artinya keputusan atau ketetapan KPU Kabupaten Klaten tentang perolehan suara dalam pemilu kemarin itu tidak benar yang didalilkan oleh pemohon. Artinya keputusan KPU dianggap tidak menyalahi aturan, tidak ada pergeseran suara seperti yang didalilkan oleh pemohon. Jadi intinya hakim MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, begitu Mbak. Intinya menolak ya Pak ya. Iya. Dengan demikian berbekal dengan pengalaman dan proses yang panjang tadi Pak ya. Kira-kira apa yang kemudian bisa menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dari PHPU, proses PHPU kemarin Pak? Ya, jadi betul Mbak Vita. Jadi PHPU ini kemarin memang sebuah proses yang pengalaman baru, melelahkan. Jadi kita sebagai penyelenggara pemilu khususnya di Klaten harus mengambil pelajaran penting dari proses PHPU kemarin, sehingga proses PHPU kemarin itu nanti bisa meningkatkan kualitas demokrasi elektoral atau pemilu di Kabupaten Klaten. Yang paling dekat dari pengalaman PHPU pemilu ini, kita harus memastikan besok proses Pilkada 2024 November yang akan datang itu menjadi lebih baik, karena banyak hal yang
dapat kita ambil pelajaran mulai dari profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu itu betul-betul harus dikedepankan, karena pekerjaan kita sebagai penyelenggara pemilu itu betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan, harus akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya kemarin di MK hasil kerja kita sebagai penyelenggara itu di-challenge oleh partai politik, dan kita harus membuktikan kita profesional sebagai penyelenggara pemilu di 2024 kemarin gitu. Berarti kan kemarin ada proses kita mengumpulkan data, dukung dan sebagainya ya Pak ya. Tentu proses yang sangat panjang ya dan melelahkan, melibatkan teman-teman juga di segala tingkatan ya Pak. Kemudian apa nih Pak kesan-kesan dari Pak Huda selaku pihak yang mengawal dan juga terlibat secara langsung bersama tim, sekaligus juga barangkali ada pesan khusus untuk para penyelenggara di semua tingkatan gitu Pak. Ya, jadi betul sekali ya, proses PHPU pemilu 2024 itu betul-betul sangat berkesan bagi saya dalam hal ini sebagai divisi hukum KPU Kabupaten Klaten, dan dalam hal ini tugas pokok divisi hukum memang salah satunya mengawal proses PHPU di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi mulai sebuah pengalaman yang baru yang melelahkan bersama teman tim terutama dari awal, mulai dari tahapan pengumpulan alat bukti, mulai kita harus kita mengundang partai politik dan stakeholder lainnya dalam rangka kita mengumpulkan alat bukti, kita membuka kotak mencari C hasil dari 150 TPS yang didalilkan oleh pemohon. Kita mengumpulkan seluruh alat bukti baik soft copy maupun hard copy-nya, kita kumpulkan, kita cari. Itu bukan perkara yang mudah, dan alhamdulillah meskipun dengan berbagai dinamika kesulitannya kita bisa menyampaikan seluruh alat bukti yang dibutuhkan, yang diminta oleh lawyer untuk kebutuhan sidang di MK ini. Jadi pesan saya mengutip pesan dari yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Kebetulan kemarin divisi hukum seluruh Indonesia itu sebelum proses pemilu kemarin kan kita mendapatkan istilahnya diklat lah di MK, dan kebetulan yang mengisi narasumber salah satunya itu adalah Prof. Saldi Isra, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kebetulan juga itu adalah ketua panel dari hakim yang menangani perkara Klaten. Saya ingat betul beliau menyampaikan dalam diklat itu kepada penyelenggara, pesannya adalah simpan bukti-bukti fisik dan jaga kemandirian penyelenggara. Ini yang saya catat betul, dan ini saya sampaikan, pesankan kepada seluruh teman-teman penyelenggara ad hoc di Kabupaten Klaten agar mencatat betul pesan beliau ini. Simpan bukti-bukti fisik dan jaga kemandirian penyelenggara. Ini menjadi penting. Akan kita rasakan, kemarin kita rasakan betul pesan ini ternyata betul-betul berguna. Bagaimana bukti-bukti fisik di TPS itu adalah sebagai dokumen resmi, dokumen krusial, otentik yang kita butuhkan untuk membuktikan permohonan pemohon di saat persidangan. Jadi kesannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara di Kabupaten Klaten, bukan hanya KPU tapi juga seluruh jajaran ad hoc sampai ke tingkat TPS, agar senantiasa profesional dan akuntabel dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan khususnya pilkada yang akan datang ini. Gitu. Baik Pak. Terakhir closing statement mungkin dari Pak Huda Pak. Tidak terasa ini kita akan segera menghadapi pilkada 2024. Bahkan kita
baru saja selesai menyelesaikan pemilu 2024. Nah, pesan saya sebagai closing statement kepada seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Klaten agar kita senantiasa menjaga integritas dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Jadi itu pesan saya, tetap jaga integritas dan profesionalitas kita sebagai penyelenggara pemilu. Baik. Teman pemilih, demikian tadi telah kita simak bersama serangkaian proses panjang KPU Klaten dalam menghadapi PHPU di Mahkamah Konstitusi. Tentunya apa yang disampaikan Pak Huda bisa menjadi bahan muhasabah bagi kita semua agar di masa yang akan datang proses-proses dalam pemilu dapat terlaksana dengan lebih cermat, lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Huda sudah berkenan hadir dan berbagi cerita di Dinamis episode kali ini Pak. Dan teman pemilih, kami ingatkan kembali bahwa saat ini sedang berlangsung proses coklit, yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan secara door to door dari rumah ke rumah. Untuk itu mari kita sambut kedatangan Pantarlih dengan menyiapkan data diri berupa KTPL dan juga KK, dan pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih Pilkada 2024. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.